Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Aquarius, selamat datang di channelku Aquarius. Apa kabarmu? Ayo kita membaca kartu. Di sini kita punya pertanyaan, bagaimana sih kondisinya dia setelah kutinggalkan? Ya, ayo kita lihat. Setelah kutinggalkan, ini saya ini dulu ya, kasih peringatan di depan. Itu video yang setelah saya posting ya, komennya malah ributnya begini, bukan saya yang meninggalkan Mbak Aisyah, dia. Ya iya, ceritanya setelah berpisah ini ya. Oke, terserah siapa yang pergi ninggalin, terserah. Intinya setelah Aquarius pergi, akhirnya bagaimana ceritanya. Mungkin dia yang mutusin ya, dan Aquarius pergi. Intinya setelah ditinggal Aquarius, setelah berpisah, apa sih cerita mereka? Ayo kita lihat. Teman-teman, kita bacakan dalam general timeless reading, oke, artinya tidak punya jangka waktu. Mungkin ada yang baru bertemu video ini tahun depan, is oke, mudah-mudahan masih resonate. Energi yang kita tarik, energi Aquarius secara umum. Semoga ada cerita kamu yang terbaca di sini, karena mungkin tidak bisa resonate dengan semua. Aquarius, sesuaikan dengan kondisimu saat melihat video-video prediksi umum. Apa kabar mereka, orang-orang yang difokuskan Aquarius? Bagaimana keadaan orang-orang yang difokuskan Aquarius di sini setelah Aquarius pergi meninggalkan, setelah berpisah dengan Aquarius? Ada surat di sini, teman-teman. Surat segala hal yang terhubung dengan bentuk komunikasi atau surat menyurat, dari surat cinta sampai surat-surat legal. Ya, kita lihat dulu larinya kemana. Teman-teman, di sini ada rumah. Ada bangau. Ada rider. Ada sabit. Setelah berpisah denganmu Aquarius, bagaimana kabar mereka? Ada dadu. Jangkar. Dan ada kaca pembesar, kunci. Aquarius, jika saya katakan ya, dari bottom of the deck ini gambaran cerita semua ya, bingkai besar dari cerita ini. Bagaimana mereka setelah kamu tinggalkan? Mereka bertemu kunci. Mereka di sini ada gambaran bertemu apa yang mereka cari. Mereka mendapatkan solusi atas apa yang menjadi masalah mereka. Ya, artinya di sini dia baik. Ya, mereka baik-baik saja. Tuh, kunci batinnya, ya, kunci. Masalah di batinnya itu ada kuncinya saat ini. Oke, di sini lihat ada cincin. Mungkin juga mereka sudah bertemu hubungan baru. Ada komitmen baru, ada hubungan baru. Wow, lihatlah ada seseorang di sini. Bisa pria, bisa wanita, karena kita dalam bacaan umum. Jadi kalau secara umum, kalau kamu bertanya apa sih kabarnya mereka, dia baik. Terlihat ya dari bottom of the deck. Aqua, ayo kita lihat kondisi mereka saat ini. Seperti saya katakan ya, bangau ini pergeseran menuju ke arah yang lebih baik. Ada jangkar menandakan mereka sekarang berada dalam suatu kestabilan. Oke? Dan kaca pembesar menandakan bahwa mereka bertemu apa yang mereka cari. Apa yang dulu tidak terlihat jelas saat ini terlihat sama mereka. Ya? Ada surat dan rumah di sini, sebagian cerita tentang perceraian ya. Jadi surat dalam rumah tangga itu biasanya legal. Oke? Surat cinta nggak ada lagi dalam rumah tangga ya. Surat dan rumah, mungkin perceraian, mungkin pernikahan.
ingin menikah atau ingin bercerai. Namun gambarannya di sini sabit. Mungkin beberapa dari kamu di sini bercerai. Oke, karena saya melihat sebelumnya kamu dan pasangan apakah telah berumah tangga atau hanya di sini menjalin hubungan pacaran. Ada kondisi yang di sini dadu, kondisi yang tidak jelas, kondisi yang tidak pasti, kondisi yang goyang, berubah-ubah. Itu sifat dadu ya teman-teman. Judi itu juga sifat dadu, untung-untungan. Ya, nggak jelas hubungannya ke depan, bisa menang atau bisa kalah, bisa bertambah baik atau malah hancur. Ya, jadi kamu melewati suatu situasi hubungan sebelumnya dengan orang yang kamu fokuskan di sini, kondisinya di sini luka, sabit ya, sabit. Ini juga indikasi mungkin kamu putus sudah dengan orang ini, ya. Putusnya apakah putus percintaan, pacaran, atau perceraian di dalam rumah tangga. Oke. Kondisi saat ini saya bisa bilang mungkin masing-masing dari kamu, Aquarius atau pasangannya yang setelah mantan ya di sini ya, yang telah berpisah, menuju baik, menuju pulih, ya. Yang jelas energinya dia. Ini energinya dia yang kita baca. Mendapat kunci. Bahkan ada gairah yang apa ya di sini. Kalau rider itu energinya energik ya, jadi ada gelora yang hidup lagi, ada gairah yang hidup lagi. Mungkin dia bertemu apa yang dia inginkan di sini, ya, yang diinginkan batinnya, ya. Ini juga pengakuan diri, dia bertemu itu. Oke, mungkin dalam sebuah hubungan yang lain, mungkin dalam sebuah hubungan yang baru. Itu kondisi mereka, Aquarius. Ayo coba kita lihat pakai beberapa kartu dari tarot. Apa kabarnya orang-orang yang difokuskan Aquarius di sini setelah mereka berpisah dari Aquarius? Sempat luka, ya. Awalnya dia luka, awalnya dia terguncang. Oke. Awalnya dia luka, dia macet, dia stuck. Namun di sini menuju pulih ya. Jadi kalau di sini kondisinya mulai baik-baik saja, artinya dia mulai pulih. Semoga Aquarius juga di sini hari ini baik-baik saja. Ini energi mantan berarti ya, yang kita lihat. Orang yang telah kita tinggalkan atau yang telah berlalu dari kita. Putus, ada sabit, nggak tahu siapa yang mutusin, apakah Aqua, apakah dia, ya ceritanya ini orang yang telah lalu. Bagaimana kondisi mereka? Ada Knight of Wands. Jadi sepertinya mereka pulih, ya. Mereka bertemu suatu hal yang membuat mereka hidup lagi. Knight of Wands. Mereka memasuki fase baru, petualangan-petualangan baru. Yang di sini juga ada Ten of Wands. Sepertinya mereka juga berhasil, ya, berhasil. Capek ya, biasa. Ada kondisi yang di sini ada gambaran lelah, ya, lelah. Tapi mereka mampu berjalan, beban. Tapi mereka mampu berjalan, ya. Mereka move di sini, masuk atau siap dengan petualangan-petualangan yang baru. Three of Swords. Ada Seven of Wands. Dan Ten of Swords. Oh, lihatlah teman-teman. Nah, ayo kita lihat kondisinya. Knight of Wands, Knight of Wands, Ten of Wands, ya. Ada di sini kita lihat masuk ya, saya bilang tadi dia pulih, dia pergi, mulai pulih, mulai berpindah pada posisi yang lebih baik, ya. Saya melihat ada Knight of Wands, artinya dia siap untuk semua petualangan baru di sini. Ada Ten of Wands, dia juga mampu melewati proses fase dari dia belajar move sama kamu sampai dia bergerak ke depan. Memang ada gambaran beban, usaha yang harus dia lakukan di sini, ya. Yang di sini juga ada gambaran ini mungkin tentang perjuangan dia, ya. Ten of Swords dan Three of Swords. Ini hal yang pernah dia lewati mungkin,
ya, yang pernah dia lewati. Karena di sini saya melihat dia di sini energinya juga Seven of Wands. Dia sangat mempertahankan, sangat menjaga terutama hati di sini karena Three of Swords ya. Dia sangat menjaga hatinya untuk tidak kembali terluka. Jadi dia menjadi orang yang sangat berhati-hati, orang yang apa kalau saya bilang sebentar, selektif, dia selektif sekali dalam memilih-milih. Oke? Dalam memilih pasangan mungkin dia hati-hati sekali, selektif sekali. Ya. Sebentar. Saya ingin melihat sedikit ini. Knight of Wands, Seven of Cups ya. Jadi dia memang di sini siap untuk mengejar cita-citanya. Ada Seven of Cups di sini. Apapun yang menjadi impian, apapun yang menjadi cita-cita yang mungkin dulu tertunda, dia siap pergi menuju ke sana. Oh no, lihat dia bertemu dengan no. Saya kira kartu Two of Cups ya. No, ternyata Six of Cups ya. Kenapa di sini Ten of Wands? Beban yang luar biasa. Bisa dia melewati fase-fase yang saya katakan dari dia sakit sampai dia menuju pulih. Dia melewati itu tapi beban ya. Karena apa? Six of Cups. Karena kenangan-kenangan bersama kamu tetap ada ya, menjadi memori-memori indah yang mungkin tersimpan di hatinya dia. Nggak tahu apa memorinya indah, apa memorinya di sini yang serem-serem. Ya, itu menjadi beban saat dia melangkah. Five of Wands ya. Memorinya tentang apa? Oh, jadi ini kalau saya lihat ya, memorinya tentang apa yang tertinggal di dalam dirinya, di dalam hatinya ya, adalah Five of Wands. Semua kerumitan cerita antara dia dengan masa lalunya bersama si Aqua. Jadi seperti ada momok trauma ya. Karena Three of Swords, Five of Wands, Ten of Wands, dan ada Seven of Wands ya. Jadi dia yang tertinggal sama dia itu seperti trauma. Dia pernah melewati luka, dia pernah melewati situasi-situasi yang mengguncang dia. Oke, membuat dia hari ini sangat berhati-hati menjaga dirinya, menjaga hatinya. Oke. Jadi Aquarius ini kondisi mereka, ya. Tuh ya, bisa dikatakan sekarang ini dia udah berhasil pulih. Nine of Cups. Namun dia juga jadi orang yang selektif. Itu bagus ya. Mungkin dia tidak lagi sembarang menyerahkan hati kepada siapapun. Pilih-pilih, dipelajari dulu orangnya, apalagi orang baru, pelajari dulu, kita lihat dulu ya latar belakang mereka. Memang kalau tentang rasa tidak bisa dibawa berunding, orang bilang ya. Jangan cinta sama dia, nggak bisa ya. Nggak bisa. Paling tidak akal juga harus main di sini. Jangan hanya mengikutkan rasa. Hati suka, tetapi akal juga harus menilai. Ya. Contoh, hati kita suka berat, nggak tahu kenapa jadi suka. Ya, tidak perlu ditanyakan mengapa. Kenapa hati saya tiba-tiba cinta melihat orang ini, apalagi kalau bertemu karma. Kenal enggak, apa-apa enggak, kok perasaan ketemu langsung ingin mencengkeram. Paling tidak akal di sini, dengarkan kata akal, ya. Jangan ikutkan perasaan, kita harus balance antara akal dan hati. Dengarkan akal kita berkata, jangan, dia orang yang telah berumah tangga, nanti kamu sakit. Itu kerjanya akal yang ngomong-ngomong kayak gitu, ya. Nanti kamu terluka karena di sini dia harus berbagi cinta antara istrinya atau suaminya dengan kamu. Itu bahasanya akal. Yang kadang perasaan tidak mau mendengar, nggak peduli, aku suka, itu kata perasaan, ya. Jadi kalau perang di dalam hati itu kerjanya si akal dan rasa kita. Ya, baiklah Aquarius, itu hanya sekedar pengetahuan, pengingat ya. Oke, Aqua, mungkin inilah kondisi mereka. Semoga ada energi cerita kamu di sini ya. Kalau kamu merasa ini benar, silakan komen di bawah. Kalau kamu merasa bukan energi kamu, ya lepaskan. Oke. Bagi kamu yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku Aisyah. Sekian dan terima kasih. Dah.